Lalu kemana seorang Zaini Center melabuhkan dukungannya? Maka setelah hitungan-hitungan analisa profil, rekam jejak situasi Lombok Timur, saya memilih 02. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi. Malam hari ini di studio ini sudah hadir salah satu tim dari Pak Haji Hairul Warisin yang berpasangan dengan Bapak Haji Edwin Hadiwijaya atau yang sering disingkat dengan Iron Edwin, yang dengan tagline-nya adalah Smart. Saya langsung saja menyapa beliau dan memperkenalkan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya malam hari ini. Sehat. Di tengah situasi dinamika politik ini kan sangat menggerus pikiran dan tenaga. Gimana situasi kita hari ini di tengah-tengah hiruk pikuk dari perjalanan seorang Kanda JCU. Nah, jadi beliau ini lebih dikenal itu JCU. Beliau ini adalah Muhammad Zaini, mantan birokrasi. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana kondisi kita hari ini? Iya, sekarang kan kondisi dalam situasi politik ya. Ya. Jadi saya kira adik sudah tahu situasi lapangan ya. Artinya paslon yang 5 paket itu kan sekarang sedang merencanakan sesuatu. Ya. Lalu bagaimana perencanaannya itu dieksekusi? Ya, eksekusinya itu dengan strategi pemenangannya akan begitu. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Tapi di tengah ini masih segar gitu ya melakukan konsolidasi ya. Saya? Iya. Oh iya, 02 tidak pernah mundur ya. Kita tetap ya. Tapi begini, kita biar lebih akrab saja ini. Iya. Saya panggil Kanda aja ya. Boleh. Meskipun boleh. sangat senior gitu kan. Boleh. Saya ingin mengawali ini seorang yang lebih dikenal ini seorang Zaini Center gitu kan. Atau biasanya ZCU gitu kan. Iya. Zaini Center umat gitu. Awalnya yang begitu semangat gitu kan, Iya. mau maju tarung dalam kontestasi politik atau di pilkada serentak 2024, seorang ZCU itu sangat semangat untuk maju. Benar. Gimana itu ceritanya? Iya, hasil sebuah ikhtiar politik yang sudah Kanda niatkan ya. Itu kan pada akhirnya berujung dengan tidak lolos. Ya, walaupun waktu itu kita sudah melewati tahapan-tahapan regulasi KPU kan. Ya, pada tanggal 12 Mei pada jam 12 malam itu pleno kita dengan KPU. Ya, dalam waktu yang terbatas ditentukan 5 hari kita tidak bisa mengejar ya. Itu saja. Itu yang kemudian bukan mematahkan semangat gitu ya. Jangan. Dalam konteks hiruk pikuk dalam sebuah kontestasi berpolitik gitu. Tidak ada kata patah semangat ya. Artinya tetap terpatrikan niat menjadi calon bupati untuk memilih pemimpin kan. Artinya kita menjadi pemimpin begitu yang sesuai dengan harapan rakyat. Sekarang niat menjadi tim sukses juga, kita memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Intinya sama saja gitu. Sama saja. Semangatnya untuk membangun Lombok Timur. Iya. Kita hari ini ada 5 pasang calon. Lalu kemudian seorang Kanda Zaini, Muhammad Zaini itu atau seorang ZCU, lalu kemudian memantapkan diri masuk dalam bagian dari tim kemenangan Iron Edwin dengan 02 yang bertagline Smart. Gitu. Siap. Apa yang kemudian mengawali seorang JCU lalu kemudian mengambil sebuah sikap bergabung menjadi bagian daripada tim pemenangan Iron Edwin?
Bagus. Ini pertanyaan bagus. Artinya kita tidak kecemplung begitu saja memilih siapa pemimpin kita. Ya. Prosesnya bukan kecemplung, jangan dipaksa, ya, tetapi diawali dengan hitungan-hitungan. Ya. Sering saya mengangkat politik sebuah analisa hitungan. Tanpa analisa hitungan, ya, seorang pelaku politik terjun dalam jurang. Lalu begitu pula kita sebagai pendukung, sebagai tim sukses misalnya, Ya. tentunya hitungan. Yang adik tanyakan itu bagus. Hitungan paket 1, 2, 3, 4, 5 sebelum pencabutan nomor. Ini Ya. bukan setelah pencabutan nomor ya, saya mendukung 02. Sebelumnya siapa sih sebenarnya calon yang berlaga ini, profilnya seperti apa? Lalu kemana seorang Zaini Center melabuhkan dukungannya kan? Maka setelah hitungan-hitungan analisa profil, rekam jejak, situasi Lombok Timur, saya memilih 02. Artinya Ya. sebelumnya melakukan sebuah analisa, Benar. melakukan kajian, Ya. lalu kemudian mengambil sebuah sikap. Itu maksudnya ya. Benar sekali. Artinya dengan Ya. hitung-hitungan kemudian seorang Zaini Center Benar. optimis Ya. bahwa yang akan memenangkan pertarungan di Kabupaten Lombok Timur, Pilkada Lombok Timur, Iya. smart gitu. Itu yang ingin disampaikan gitu ya. Itulah. Itu dari mana hitungan dan analisa itu? Kalau kita berbicara gitu, seorang Zaini Center lalu kemudian menyatakan sikap, dan hari ini kita tahu bahwa seorang ZCU bagian daripada Humas Iron Edwin. Bagus. Jadi saya seorang birokrasi. Ya. Sekarang Mantan birokrasi ya. saya Tepatnya adalah gitu ya. mantan birokrasi Tepatnya kan begitu ya. 10 tahun. Ya. Sekarang kita tarik benang merah. Yang menilai sosok pemimpin calon itu adalah kental sekali, dekat sekali dia dengan birokrasi calon sebelumnya. Ya, ya. Paham? Calon-calon yang sudah menjadi wakil bupati, yang mau berikhtiar maju menjadi calon bupati, saya seorang birokrasi, saya lebih tahu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah rakyat masyarakat. Ya kenapa birokrasi lebih tahu? Semua programnya, ya kan begitu, dieksekusi oleh 35 dinas dan badan. Maka kita tahu di zaman A begini, zaman B begini, zaman C begini. Begitu ya. Artinya dengan kita hari ini Lombok Timur ada 5 calon, Iya. gitu kan? Tentu kan memang di awal itu kalau kita berbicara pada proses awal dinamika yang terjadi di tengah-tengah kita, Iya. lebih cenderung kelihatan bahwa kemungkinan besar saat itu adalah ada 3 sosok yang akan bertarung. Tadi yang disinggung tadi adalah mantan bupati. Tapi hari ini KPU Kabupaten Lombok Timur memutuskan ada 5 pasang calon. Iya. Ini bagaimana kemudian analisa seorang ZCU gitu? Ya kan itu kita hormati. Ya. 5 pasang, 3 pasang, 4 pasang kita hormati ya. Ya karena semua berhak untuk maju menentukan nasib rakyat kan. Ya. Tapi tidak semuanya kita caplok ya. Itu merupakan sebuah proses. Jadi itu ada kehati-hatian, ada sebuah rambu-rambu sebenarnya. Ya. Sebuah rambu-rambu mau maju kan. Ya. Ya barangkali dia sudah percaya diri. Misalnya kita katakan 05 maju, dia percaya diri bahwa dia menang kan begitu. 01, 02, 03, 04. Tetapi ingat rambu-rambu. Dari yang 5 ini hanya 1 yang menang, 4 gugur. Ya. Siapa kira-kira yang tidak main analisanya di sini? Jadi Artinya kalau- sangat optimis gitu bahwa Smart ini akan menangkan pilkada gitu. Itu yang poin ingin sampaikan gitu ya. saya kira kita tidak lepas dari keyakinan. Siap, siap, Ya, siap. ZK. Tapi saya ingin begini. Ya. Saya tentu kan dalam konteks analisa seorang ZCU oke. Ya. Sudah dipastikan seorang ZCU mengambil keputusan bergabung menjadi tim kemenangan Smart.
posisi seorang Kanda bagian kalau kita berbicara bahwa organisasi terbesar di Kabupaten Lombok Timur, seorang ZCU bagian daripada itu. Bagaimana sikap saya kalau kita mengambil itu? Luar biasa nih. Ini pertanyaan cerdas dan harus digiring jawabannya kepada sebuah pilihan yang tidak dipaksa. Artinya tidak takut gitu seorang tidak. terhadap pengurus tertinggi gitu ya? Tidak ada. Jadi ini kan sudah saya katakan. Anda misalnya mengangkat dari sisi agama, fardu ain bukan fardu kifayah. Iya. Anda mengangkat dari sisi demokrasi, sebuah kebebasan azas demokrasi. Iya. Ada di sana bebas memilih kan? Ya. Setiap warga negara gitu ya. Setiap warga negaranya berhak menentukan pilihan. Ya. Gitu ya. Kalau adik mengatakan Zaini Center itu adalah organisasi, ya benar itu. Saya pengurus daerah Nadatul Wathon kan. Nah itu maksud saya. Seorang Kanda ZCU langsung menyebut benar, gitu kan. Apa tidak khawatir gitu dengan ketua umum gitu. Kita akan lepas atribut baju-baju. Ketika berbicara demokrasi. Ketika berbicara politik. Itu yang ingin disampaikan. Ya, tetapi ingat bahwa Anda adalah anggota organisasi atau massa besar. Apa yang Anda lakukan saat ini untuk kemanfaatan organisasi, bukan membelakangi organisasi. Makanya keliru. Ya, kalau saya misalnya melawan tidak ikut anggaran rumah tangga tidak loyal dengan pimpinan, itu perlu diluruskan. Ya, karena saya berjuang untuk organisasi juga kan. Oke, luar biasa. Artinya pengurus organisasi menentukan sebuah keputusan berbeda dengan apa yang menjadi sikap seorang ZCU gitu ya. Itu bagian daripada proses yang sudah dilakukan. Tetapi itu adalah keputusan. Saya ingin menyinggung dalam pertanyaan saya berikutnya ini, seorang ZCU tentu tadi sudah menyinggung persoalan analisa. Saya ingin coba beberapa minggu yang lalu dan menjadi sebuah perdebatan baik di WA Group maupun di beberapa medsos gitu kan. Ada 2 lembaga survei mengeluarkan hasil rilis. Dan cenderung di situ di mana presisi mengeluarkan bahwa Iren Edwin pada posisi 40 bahkan sampai 40% lebih itu hasil rilisnya Iren Edwin menang di survei itu. Tapi ada hal berbeda ada salah satu lembaga poltreking itu mengeluarkan hasil rilis yang berbeda, di mana di situ ada sekitar 35 sampai sekitar 39 itu ada Lutfi Wahid yang di situ. Ini bagaimana kalau dari sisi seorang ZCU melihat apakah seperti apa berbicara tentang hasil survei ini? Iya. Survei dalam posisinya ya sebagai lembaga dalam hal ini kan bagaimana dia memasarkan lembaganya sendiri. Kalau saya silahkan. Tidak terganggu gitu dalam sebuah gerakan. Iya, silahkan atau justru menjadi sebuah semangat gitu. Silahkan adu survei tidak apa-apa. Jadi ini kan motif survei yang satu ini seperti apa. Nah sekarang ingat, ada yang mau calon bupati yang benar-benar tidak diintervensi dengan kepentingan pribadinya. Nah, ingat ini harga mahal ini. Ya. Ada calon bupati yang mau melakukan survei dengan mengangkat popularitasnya. Silakan, saya menang. Anda angkat persennya supaya lawan-lawan kalah ya. Saya menang. Ada itu. Cuman kan kita tidak berani menyebutkan. Nah, ada juga. Ada kan survei, tapi saya mau jujur ya. Saya mau jujur, jangan Anda mengada-ngada. Iya, kan seperti itu. Ada. Sehingga apa? LSI yang benar-benar bekerja sesuai dengan prosedural, objektif, terpercaya begitu, dia berani mempertanggungjawabkan hasil surveinya. Ya, Anda tadi mengatakan, misalnya ada perbedaan. Ya, antara Iren Edwin kan, dengan kita tidak bicara tentang posisi paslon ya, tetapi berdasarkan hasil survei dan menjadi konsumsi publik hari ini bahwa presisi berdasarkan hasil rilis mengunggulkan seorang Iren Edwin. Iya, makanya. Lalu kemudian dari hasil survei poltreking
Iya. Dalam hasil rilisnya dia mengunggulkan Lutfi Wahid. Gimana? Iya, ke poltreking ya, unggulkan ya jagonya Ya. gitu ya. Lalu presisi itu unggulkan Iron Edwin ya, kan begitu. Menang Iron Edwin kan? Ya. Di poltreking itu menang Lutfi Lutfi Wahid ya. Ya kalau saya sebagai seorang yang sudah masuk dalam tim pemenangan kabupaten ya sangat mempercayai hasil daripada presisi tadi. Iya, Meyakini bahwa itu sangat adalah keputusan. meyakini, dan itu saya baca. Siapa nomor urut 1 persentasenya lebih tinggi, nomor urut 2, 3, 4. Lalu ini di Proteking ini siapa? Siapa dia? 1, 2, 3, 4. Di sana kelihatan. Kalau saya lihat Iron Edwin ranking 3 kan? Itu kalau kita baca itu. Ya, jauh sekali sih. Jauh, sekali, ya. iya. Tetapi sebagai seorang yang berbicara sebuah kredibilitas survei, saya lebih condong 02 gitu. Hasil dari presisi gitu. Iya, hasil presisi. Artinya bahwa meyakini bahwa lebih kredibel hasil yang apa yang menjadi. Saya meyakini itu. Oke. Atau apakah kemudian dengan hasil survei ini menjadi sebuah pemantik dan semangat gitu kira-kira untuk lebih memacu pergerakan untuk meraih meyakinkan masyarakat kita misalnya. Ya, itu manfaatnya secara umum, ya kan? Ya. Survei itu mengangkat misalnya supaya calon itu populer kan, gitu ya. Ya. Lalu survei itu dalam tujuannya supaya arus dukungan itu mengalir begitu ya kepada seseorang yang dimenangkan, itu bisa saja. Tetapi bagi Zaini Center itu tidak dikawal dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya nyurvei Iron Edwin menang secara opini, secara pribadi, keyakinan. Dan sangat yakin. Iya. Ada survei lagi menghasilkan Iron Edwin menang. Jadi nyambung lah. Ya. Itu yang kemudian menambah optimis gitu ya. Benar. Jadi konektivitas ya antara keyakinan dan hasil survei ya. Baik. Saya ingin coba meminta tanggapan dari seorang ZCU yang bagian daripada humas Iron Edwin gitu ya. Ini ada sebagian beberapa, kita katakan saja bahwa bagian daripada pengamat, pemerhati gitu kan. Nah, situasi ketika ada 5 paslon ini ada terjadi sebuah degradasi gitu atau pergeseran suara yang tadinya ceruk ya. Itu dengan misalnya munculnya ada 2. Yang tadinya yang saya singgung di awalnya bagaimana mindset masyarakat Lombok Timur lebih cenderung ke ada 3 pasang calon. Pada akhirnya menjadi 5. Nah, munculnya 2 pasang calon ini sedikit terjadi sebuah pergeseran suara. Dalam pandangannya bahwa justru dari pergeseran ini yang sedikit dirugikan katanya itu lebih cenderung suara paslon dari Iron Edwin gitu. Gimana tanggapan JCU selaku humas di Iron Edwin? Iya, boleh-boleh saja. Artinya kalau itu kan opini ya. Tetapi bagi Zaini Center, Anda tahu ya. Sekarang saya gambarkan. Organisasi itu punya ladang suara 6%. Dalam posisi 6%, angka kurang lebih 60.000. Ya, 60.000. Anda sebagai calon ini mengejar target 21 kecamatan, dalam grafik menang itu harus targetnya di atas 250.000. Artinya menegaskan seorang DCU bahwa basis massa atau ceruk dari pendukung Iron Edwin masih bertahan gitu ya. Sangat bertahan. Sebab apa? Tadi ya, dengan munculnya hasil survei itu penegasan iya, gitu ya. Ini kan bunga-bunga lingkaran basis namanya ya. Ini ada kaplingan, termasuk organisasi itu kaplingan. Tetapi tidak bisa Anda mengangkat Anda 100% saja didukung oleh organisasi Anda menang. Ya, itu kan 6%. Ya, kurang lebih 60.000 dalam posisi suara ya. Organisasi itu pun kalau didukung oleh semua.
Artinya majelis seorang ZCU yang Ya. pada posisi humas ini itu membantah bahwa itu sangat berdasarkan sangat membantah sebab Anda dengan alasan yang tadi gitu ya. Iya benar. Anda mau menangkan harus mengejar angka 250.000 ke atas. Ya. Kalau bisa 300.000 ke atas. Nah sekarang kalau saya hitung secara matematika, ini organisasi 60.000 ya, nggak usah dimainkan ya. Nah lalu pasangannya siapa lagi? Mampu nggak 60.000? Maka saya akan menghitung ini pasangan baru ya, ini organisasi ya, samakan saja menjadi ya 120.000 lah ya. Nggak usah 120, kasih dia bonus lagi 150.000 lah. Di di gerbong Iron Edwin tidak khawatir dengan itu. Sangat tidak khawatir. Karena apa? Dan tetap menjadi optimis Ya, tentang. ada masukan yang saya berikan. Nilai harga sebuah elektabilitas, popularitas yang menjadi syarat para calon tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Tadi Anda mengatakan tambah 2 paket lagi. Nah, maka 2 paket ini akan menggerogoti 3 paket, bukan punya Iron Edwin saja. Sebelumnya gitu ya. Benar. Nah, sekarang untungnya Iron Edwin ini dalam kapasitas persennya sangat bagus, bisa mengungguli lawan, dia tetap utuh, konstan. Itu di dalam hitungan analisa. Artinya konsisten mempertahankan basis massa gitu ya. Betul. Jadi tidak benar kalau elektabilitas akan bisa direcah, ya, dipotong-potong, direcah, diambil dari semua misalnya kiri kanan, tidak bisa. Dia artinya yang disampaikan seorang ZCU ini bahwa dengan ada 5 pasangan calon ini justru yang diuntungkan itu Iron Edwin. Iron Edwin, dia salah mengepung. Kan sudah saya katakan, seorang kepala desa ini favorit nih. Seorang petahana kan sudah saya ya. Kepala desa ini hebat nih. Dia sangat dicintai oleh masyarakatnya. Banyak calon yang ngepungnya, habis yang mengepung. Luar biasa. Kemudian seorang kandidat ZCU begitu semangat gitu berjuang untuk kemenangan. Iron Edwin yang Iron Edwin, iya, dikirain dia akan kecewa. Tidak, dia senyum dengan dikepung. Iya, kalau secara tarung pilkada. Baik. Iya. Artinya tetap optimis gitu, bergerak dan memperjuangkan kemenangan untuk Lombok Timur yang benar, smart. insya Allah. Iya, insya Allah. Iron Edwin. Jadi saya ingin karena tadi sudah kita singgung tentang smart gitu kan, tetap semangat bagaimana kemudian Lombok Timur menuju smart. Apa sih yang menjadi visi misi dengan tagline smart Lombok Timur menuju yang smart gitu. Visi misi dari Iron Edwin seperti apa ke depan itu? Kita berbicara dari 2 hal ya. Pendidikan atau misalnya kesehatan dan pendidikan. Gimana kita di Lombok Timur dengan smart ke depan itu, jika dipercaya oleh masyarakat Lombok Timur, smart akan ngapain ini dari 2 sektor itu? Iya, oke lah. Kalau bicara visi misi ya, paparan visi misi itu kan semuanya bagus-bagus ya. Saya yakin bagus-bagus. Tetapi pada kesempatan ini, kalau Anda mengangkat visi misi dalam pelayanan pendidikan, kalau saya katakan sekarang juga calon lain juga akan sama nanti kan. Contoh misalnya Iron Edwin akan mengangkat TKD guru Lombok Timur, akan memberikan pelayanan kepada guru swasta. Guru swasta yang mana saja dilayani, tidak ada perbedaan. Ada ruh daripada visi misi Iron Edwin, tidak berani saya katakan saya akan berikan calon. Kenapa? Ini adalah ruh yang membuat terkesima guru honorer. Ya. Tapi kan penting ini. Saya tidak bisa menelanjangi visi misi Iron Edwin ya. Secara umum saja, tentu kan masyarakat akan menentukan sebuah sikap, meskipun misalnya ada yang mengatakan bahwa 70%, ada yang mengatakan 80% bahwa masyarakat Lombok Timur sudah menentukan sikap. Nah, tetapi bisa saja dengan misalnya dijabarkan kita secara umum saja, kita misalnya dari sisi seorang ZCU yang pada posisi humas, jika masyarakat Lombok Timur mempercayai Iron Edwin menjadi pada 2 hal sektor yang menjadi sebuah hal yang sangat mendasar kebutuhan masyarakat, termasuk ekonomi.
kesehatan, pendidikan seperti apa untuk Lombok Timur? Iya, makanya seperti tadi ya, semuanya saya tidak bisa, artinya kalau Anda, karena ini kan basic saya kan pendidikan, Ya. lalu ekonomi misalnya. Kita berbicara misalnya pendidikan dulu. Apa sih ya, yang ingin dilakukan terhadap sektor pendidikan misalnya? Baik, kalau berbicara pendidikan itu, adik kan sudah tahu saya 4 tahun ya di dinas pendidikan. Ya, jadi di sana di pendidikan itu ada guru negeri ya, ada guru swasta. Lalu nanti visi misi digiring ke guru negeri seperti apa, swasta seperti apa. Belum adik saya beritahu ada lampu hijau. Di sini kan bukan kita berhadapan dengan Kemendikbud juga. Ya, Kemendikbud, Dikbud ya. Ada juga Kemenak. Ada juga Kemenak. Lalu ada lagi misalnya program kesejahteraan kan, misalnya kenaikan pangkat. Fokusnya kira-kira kalau kita misalnya lebih spesifik ini, fokusnya terhadap konkret terhadap apa namanya sektor pendidikan mau diapain? Kesejahteraan. Itu poin ya. Kita tidak apakah termasuk mundur. juga di sektor kesehatan juga? Semuanya dalam takaran birokrasi ya, semuanya tidak dibedakan dinas. Cuman Anda tadi menyebut pendidikan juga kan? Iya, ya termasuk ekonomi. Ya. Ada satu poin. Masyarakat juga butuh infrastruktur yang artinya berimbang. Berimbang dalam artian misalnya bagaimana berkeadilan di semua wilayah gitu. Seperti apa kalau di Iron Edwin? Iron Edwin mengidentifikasi masalah ya. Jadi dia tidak spontanitas begitu ada politik lalu dia misalnya menyusun program nih infrastruktur kecamatan ini harus diatasi ya, harus dibuatkan jalan gitu. Dia itu sudah proses panjang, identifikasi kasus daripada masalah-masalah harapan rakyat itu ya, yang menjadi harapan rakyat itu sudah direkap, sudah didokumentasikan. Ya. Sehingga mana jalan, begitu kan ya, mana bendungan, mana irigasi, itu sudah direkap betul. Itu sudah siap berarti. Sudah siap. Itu pun tidak atas nama satu kecamatan, 35 kecamatan. Anda berhadapan dengan 21 kecamatan. Gitu. Kehadiran seorang adik mantan bupati kita, ya, ada Pak Sukisman. Kekhawatiran tidak akan tergerus suara di situ kira-kira dengan munculnya Pak Sukisman di situ? Ini kan pendapat ya. Jadi ini pertanyaan saya. Ya, maksud saya sebuah pertanyaan dan saya berpendapat ya. Ya. Tidak ada kekhawatiran. Ya. Calon itu kuat sudah kelihatan saya secara kasat mata. Ya. Iya. Calon itu lemah sudah kelihatan. Ya. Makanya tidak ada kekhawatiran daripada paslon 02 Iron Edwin itu. Optimis menang saja. Sangat optimis. Ya, sangat optimis. Strategi Iron Edwin 50 menjelang atau 50 lebih menjelang pemilihan seperti apa ke depan? Iya. Jadi rencana kerja politik ya. Kontinu, sistematis, terarah. Seorang Iron Edwin tidak pernah menunda waktunya. Belusukan terus. Belusukan terus dan semua tim suksesnya, ya, mulai dari Kordus Korcam, ada Serikandi, ada Kartini, ada bergerak semua gitu ya. Tidak pernah istirahat. Ya, luar biasa nih, istiqomah yang berkepanjangan yang sangat bagus dalam kerja politik. Lalu kalau Anda mengatakan ada sebuah perubahan misalnya, ingat saya beritahu tipnya ya, elektabilitas, popularitas orang tidak bisa dirubah. Anda mengangkat istilah dinamis. Kalau dikaitkan dengan elektabilitas dan popularitas, tidak bisa dinamis. Ya, yang bisa dinamis itu rencana politik, rencana pasangan, rencana anggaran, rencana waktu. Elektabilitas itu sampai kiamat. Ya, tetap. Kalau saya mempercaya Hul ya,
Karena dia baik. Anda baik ya, luar biasa kesannya merakyat. Ya, kemampuan misalnya dari segi kemampuannya, lalu pendekatannya, saya punya kesan yang membuat seorang calon itu dipercaya dan terkesan orang kan, itu tidak bisa dihilangkan. Baik, sedikit saya geser ini pertanyaan saya kita di akhir-akhir ini. Iya. Tentu Iron Edwin atau paslon Iron Edwin ini nomor 2. Iya. Nomor 2 di provinsi ada nomor 2 Bang Abah. Iya. Gimana ini berjuang di bawah? Sedikit saja kita singgung. Iya, nanti ada banyak ya di podcast lain ya. Iya. Sedikit saja. Kalau Anda mengatakan sedikit, oke lah saya jawab bahwa yang menjadi keberuntungan dari pasangan Zulkifli adalah kebetulan dia punya nomor yang linier ya dengan Iron Edwin 02 ya. Artinya meyakini bahwa dengan sebelumnya dalam Pilpres ada Pak Prabowo nomor 2 itu yang kemudian menambah semangat dan keyakinan gitu ya. Di samping Prabowo dia juga angka keberuntungannya 0202 ini kan bukan disulap. Ini sebuah keberuntungan, semua calon ingin supaya linier sebenarnya. Iya. Tapi di bawah tidak terganggu tidak dengan kondisi itu. Silakan. Apakah di bawah itu misalnya ada yang mau melinierkan, kan begitu? Ya. 1-1-3-3-2-2. Tetapi ingat, bukan sembarangan linier angka nomor. Yuk, kalau begitu gimana? Yang linier ini yang benar-benar memenuhi syarat dari segi elektabilitas, popularitas, kesannya sama rakyat. Jadi kalau 02 kabupaten ini hebat ya. 02 di provinsi. 02 ini akan mengawal juga kehebatan. Begitu juga 02 provinsi, kan begitu. 02 provinsi akan kena imbas dengan 02 kabupaten. Dia itu yang kemudian ya. Seorang CCU juga mengambil sikap dukungan ke Zulkifli gitu ya, maksud yang ingin disampaikan gitu. Bukan karena nomor ya, memang keyakinan. Keyakinan bahwa Zulkifli ini akan menang. Jadi jauh sebelumnya kan saya sudah menjadi itu ya ketua kabupaten daripada Zulkifli ini. Sebelum pencabutan nomor dia analisa saya dia menang. Oh gitu. Tapi nanti Anda perbanyak ya. Ya nanti di segmen di podcast atau mungkin di kesempatan berbeda nanti kita. Nanti. Oke. Iya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Kanda Zaini, tentu ingin meyakinkan pemilih di beberapa minggu ke depan ini. Sebagai closing statement, seorang Kanda Zaini selaku humas dari Iron Edwin, silakan closing statementnya. Iya, terima kasih sebagai seorang Zaini Center yang menjadi tim pemenangan tingkat kabupaten paslon 02, lalu tim provinsi 02 juga. Saya sangat mengharapkan situasi Pilkada 2024 ini benar-benar kita berniat memilih pemimpin yang amanah. Semoga masyarakat Lombok Timur maju. Ya, bagaimanapun juga perbedaan pendapat atau opini itu adalah opini politik, pendapat politik. Tetapi kita tetap menginginkan pemimpin yang terbaik, kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memilih. Saya kira itu Ade. Terima kasih Sama-sama atas waktu seorang humas 02. Ya, hidup 02. Iya 02 ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih atas waktu Kanda CCU hadir di studio Dimensi NTB. Sahabat Dimensi NTB, itulah tadi bincang saya dengan humas dari
Iron Edwin, yang tentu harapannya adalah bagaimana kemudian Lombok Timur ke depan itu lebih maju. Untuk mengakhiri bincang-bincang saya pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kata bijak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat buat kita bagaimana perbedaan ini adalah warna kita di dalam politik. Saya ingin menyampaikan sebuah kata bijak ya. Kita semua berada di sini karena kita yakin toleransi merupakan suatu keharusan bagi manusia dan sosial. Saya Hulusen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.